Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Widianto Putra dengan NIM 2717358. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Managing the Modern Law Firm pada mata kuliah Manajemen Law Firm kelas F dengan dosen pembinanya Bu Tinu Dwi Cahyani SH SHI M.Hum. Langsung saja ke identitas bukunya. Sebelumnya buku ini saya dapatkan secara online. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi pada video ini. Dengan identitas buku sebagai berikut, judulnya Managing the Modern Law Firm, New Challenge, New Perspective, dengan penulis atau editornya Laura Empson, dengan penerbit Oxford University Press di New York, tahun terbitnya 2007, dengan jumlah halamannya 238, dengan nomor ISBN-nya 9780199929674. Lanjut, buku ini keseluruhannya berbahasa Inggris, tapi saya telah meresum dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi buku ini terdapat 10 bab, yang mana nanti saya akan jabarkan satu persatu ya, mengenai topik pokoknya pada tiap bab. Langsung saja, yang pertama, dari pendahuluan atau gambaran umumnya. Dalam pendahuluan atau gambaran umum ini memuat mengenai bab-bab sejarah garis besar ya dari buku-buku ini, seperti berfokus pada bagaimana berpartner, pegawai staf, kompetitor, klien, keahlian, reputasi, pendapatan, modal, etika. Buku ini juga menyoroti beberapa tema-tema umum dan isu-isu khusus yang dieksplorasi sepanjang pada bagian buku ini. Selanjutnya bab 2 ada partnership. Jadi dengan tema babnya ini bertahan dan berkembang dalam perubahan dunia, sifat khusus dari partner. Jadi pada bab ini terdapat poin-poin besar, yaitu etos partner, sosialisasi, dan struktur. Persepsi tentang etos partner dapat sangat bervariasi dalam firma hukum antara junior dan senior, di antara staf pendukung junior dan senior, serta eksternal dengan klien dan dengan calon yang akan direkrut. Sementara etos partner dapat melebur menjadi sekelompok senior yang berbeda menjadi entitas kolektif, inklusivitas yang sangat menarik bagi mereka yang berpartner. Nah, ketika firma hukum ini tumbuh dan struktur sistem dan proses sosialisasinya berkembang, manajer senior bertanggung jawab kepada pemilik dan klien mereka untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berfungsi untuk mendukung daripada merusak etos kementerian tersebut. Pada akhirnya semua ini kembali lagi ke masing-masing, bagaimana manajemen kantornya masing-masing. Selanjutnya masuk ke bab 3, mengenai pegawai atau staf ya. Dengan tema babnya ini menghargai keragaman beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan dari pengalaman Amerika. Jadi karena buku ini terbitan dari Amerika, jadi lebih banyak melihat ke belakang mengenai apa saja yang sudah dipelajari mengenai manajemen law firm sebelumnya. Dari beberapa faktor, ada beberapa kegagalan yang sebagian besar firma hukum di Amerika Serikat ini memperkerjakan ya pegawai perempuan dan pengacara yang minoritas. Jadi kayak ada pembatasan gender ya antara pria dan wanita. Jadi ada
Yang pertama, pengecualian dan keterasingan banyak perempuan dan minoritas merasakan budaya firma hukum ini tradisional atau bisa dibilang keterbelakangan atau ketinggalan. Dan kedua, ada kesukaan bahwa uh, klien itu memiliki advokatnya masing-masingnya atau sesuai kesukaannya. Jadi memahami kedua tema ini akan menjadi penting bagi advokat di Eropa dan Amerika Serikat. Kenapa saya katakan Eropa dan Amerika Serikat? Karena kedua benua ini, uh, benua Eropa ya dan negara Amerika Serikat, uh, ingin membangun firma hukum yang global, yang stabil dan sukses untuk pada abad 21 ini. Selanjutnya ada bab 4 mengenai keahlian dengan mengembangkan praktik baru mengenai resep untuk sukses. Jadi pada bab ini ditemukan beberapa bahwa model praktik baru yang dikembangkan melibatkan bahan dan proses penggabungan dapat digeneralisasikan untuk berbagai jenis perusahaan jasa profesional. Penulis di sini menyadari perbedaan antar sektor mungkin harus diperhitungkan. Satu perbedaan berkaitan dengan keahlian atau skill ya. Dalam berkonsultasi, keahlian seringkali didasarkan pada modal pengetahuan yang lebih cair, tidak dibatasi oleh pengetahuan umum. Selanjutnya pada bab 5 mengenai hubungan klien dan reputasi. Pertimbangan sosial yang layak, berkedudukan, dan harga pelayanan hukum dalam pasar besar firma hukum. Penelitian pada buku ini juga menunjukkan bahwa ada cara-cara firma hukum membangun hubungan berpengaruh signifikan terhadap harga. Jadi tergantung harganya, tergantung caranya untuk berpengaruh kepada signifikan harga tersebut. Perusahaan juga dengan jangka waktu yang lebih panjang, hubungannya antara perusahaan dan firma hukum ini tadi ya, yang menjadi klien tadi perusahaannya, cenderung memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan faktor lain seperti biaya transaksi yang lebih rendah. Memungkinkan bagi perusahaan dan klien, ini juga memungkinkan keadaan klien yang lebih stabil karena perusahaan melakukan trade-off atau harga jual yang lebih tinggi pada tarif penagihan untuk bisnis yang terutang, memastikan jalur pendapatan dan besar keuntungannya. Selanjutnya ada berhubungan dengan tadi, ada bab 6 yaitu pendapatan, menentukan nilai pengetahuan hukum, harga dan kompensasi di firma hukum. Firma hukum harus membangun kemampuan dalam pendapatan yang baru dalam perusahaan mereka. Nah, kemampuan ini membutuhkan pengembangan sebuah organisasi dan praktik manajerial. Satu yang penting yang telah dipelajari pada dunia perusahaan tentang penetapan harga, bahwa mengembangkan strategi penetapan harga yang tepat untuk pendapatan yang lebih tinggi membutuhkan integritas yang efektif, fungsi yang berbeda seperti pemasaran, untuk keuangan, operasi, penelitian dan pengembangan. Lanjut pada bab 7 masuknya ke modal, yaitu membangun nilai berkelanjutan atau mengenai ide modalnya. Jadi pada modal ini terdapat teori penilaian yang mengidentifikasi ada dua dimensi utama penilaian tadi. Yang termasuk yaitu besar pendapatan ekonomi perusahaan dan persepsi berkelanjutan pendapatan itu. Ada bentuk modal berperan dalam penggerakan keduanya secara relatif, pendapatan yang lebih tinggi dan persepsi berkelanjutan. Bagi yang menginginkan pengembalian modal yang lebih besar dari yang semula mereka investasikan secara tegas. Selanjutnya masuk ke bab 8, kompetitor atau saingan. Jadi pemetaan ruang kompetitif dari firma hukum Amerika Serikat secara keseluruhan. Strategi dalam perspektif kelompok. Dalam berkompetitor, menggunakan strategis perspektif kelompok yang memberikan wawasan,
teoritis, dan alat statistik untuk lebih memahami persaingan saat ini dan masa depan di antara perusahaan dan dalam sebuah industri. Nah, dalam perspektif kelompok yang dengan demikian menyediakan jalan untuk memenuhi tantangan yang berat dan dari ahli dalam strategi firma hukum untuk memetakan ruang kompetitif dalam hukum yang semakin kompleks dan cepat berubah di pasaran. Selanjutnya mengenai bab 9 mengenai etika dampak dari perubahan manajemen. Keseluruhan buku ini mengenai pengakuan dan penerimaan dari kebutuhan untuk rasionalisasi yang lebih besar dan struktur dan prosedur firma hukum. Pengamatan yang sama telah dilakukan untuk layanan profesional lainnya perusahaan. Nah, perusahaan harus lebih baik lagi dan dikelola secara lebih formal karena mereka menghadapi persaingan yang lebih agresif dan karena lawannya lebih besar dan kompleks. Mengandalkan interaksi tatap muka, pemantauan kolegial, dan seringkali manajemen paruh waktu tidak lagi cukup. Selanjutnya pada bab 10, tantangan mempertahankan kemitraan pada abad 21. Jadi ini masuknya pada pengalaman firma hukum secara global ya. Jadi manajemen juga berarti secara konstan mengevaluasi kembali visi dan mengatur ulang tujuan. Tapi perlu diingat bahwa pada akhirnya mengontrol tata kelola dan struktur manajemen adalah partner itu sendiri. Kita semua sering mengenali suatu yang seharusnya kita lakukan, tetapi merasa sulit untuk melakukan tanpa ada dorongan sedikit pun. Jadi penunjukan dan pemberdayaan orang yang tepat dalam tata kelola dan struktur manajemen sangat memastikan bahwa partner itu tunduk pada jumlah dorongan yang tepat. Dan budaya yang dibangun juga tercermin dalam kemampuan berpartner tadi untuk bekerja sama dalam sebuah tim di seluruh praktik pada kantor untuk membangun dan mengolah hubungan klien lokal maupun global untuk mempertahankan tindakan kebaikan yang lebih besar dalam mencapai tujuan perusahaan atau yang disebut legal service atau pelayanan hukum, dan untuk komunikasi serta bekerja secara efektif dalam situasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya masuk ke bab masuk ke kelebihan dan kekurangan buku ini ya. Secara keseluruhan buku ini sudah bagus yang menjelaskan mengenai kebanyakannya mengenai tips serta saran-saran dalam membangun hukum karena kantor hukum, karena belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu lebih ditingkatkan lagi pada buku ini karena buku ini lebih condong ke bagaimana manajemen di kantor pada abad 21 ini yang terbilang sudah lebih maju dibandingkan manajemen sebelumnya. Dan kekurangan buku ini saya rasa kurang eksplisit ya, seperti menjabarkan perbedaan antara manajemen sebelum abad 21 tadi dengan abad 21 sekarang. 21 bisa dibilang kurang menyajikan data dalam tabel untuk mudah dipahami para pembaca. Baik, sekian dan terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah menyaksikan video saya mengenai mereview buku. Ini saya ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.